hukum Allah itu ya diaplikasikan dalam tradisi Yahudi. Sabat itu bukan budaya Kristen, bukan budaya Islam, bukan budaya Hindu, bukan budaya Buddha, tapi budaya Yahudi, Bang. Yudaism. Wah, parah abang ini. Abang dasarnya bicara dari Kita mana, bicara Bang? Yesus, Kang Goto, kita kalau bicara Yesus bukan bicara Yahudi, bukan bicara Wah, Kristen. parah ini. Kita mau Yesus itu budaya berbicara Yahudi, Bang. bagaimana ajaran Yesus itu. Parah. Aku Yesus itu, Bang. salah. Itulah Anu, Bang, gagal John. paham Anda. Yesus itu hidup di tradisi Yahudi. Saya ulang, Yesus itu hidup dalam budaya Yahudi, Bang. Dalam tradisi Yahudi. Bukan tradisi Kristen, Bang. Bukan budaya Kristen. Wah, parah Bang Iya, ini. saya Jangan tanya Anda. ajar sama-sama di Oke, sini, Bang. saya tanya Anda. Sebelum langit bumi lenyap, apakah Yesus membatalkan hukum Allah? Yesus tidak batalkan. Apa dibatalkan Yesus? Yang batalkan Anda. Nah, jangan kata Anda yang batalkan, kan? kita pengikut Yesus, Anda yang bukan batalkan. berbicara Yahudi. Anda kena dengan perkataan Anda Inilah. sendiri. Yesus, Bang, datang Anda tidak ini sebenarnya membatalkan gagal paham kalau mengatakan Sabat itu adalah tradisi. Jangan, ini peraturan Itu budaya tetap yang Yahudi, Bang. dikekalkan Yesus, Parah bukan nih. budaya. Saya tanya, hari Sabat masuk enggak 613 Salah Anda. Masuk enggak? Di mana ada hari Sabat hukumnya Kristen, Bang? Di mana hari Sabat hukumnya Kristen? Di mana, Bang? Kasih tunjuk sama saya, di mana? Di mana ada? Tidak Yesus ada, Bang. Itu hukum murid-muridnya Yahudi. dengar Itu pengikut legal filosofi Kristus. Yahudi. Itu legal filosofi Iya. Yahudi, Bang. Apakah Bahaya, Yesus Bang. membatalkan hukum Yahudi semuanya? Apa dibatalkan semuanya? Tidak tuh. Anda Yesus baca berkata, ucapan-ucapan ya, Yesus. Yesus berkata, sebelum tiba waktunya, ya, atau kiamat, tidak akan dihilangkan satupun titik, ya, satupun hukum Taurat yang pernah ada dalam budaya Yahudi. Kalian datang batalkan, Efesus 2:15. Kalian yang batalkan, kalian yang menghancurkan hukum Yahudi. Contoh, satu kecil ya. Aduh, Contoh. inilah. Tunggu, diam Anda dulu, Bang, tidak diam bisa dulu. bedakan Diam dulu. Karena mana hukum abang moral mengajarkan yang sabar, dikekalkan Bang. dengan hukum sipil yang batal. Anda Sabar, tidak bisa sabar. bedakan. Itu Anda, bukan Yahudi. Ya, contoh kecil ya, budaya Pesa. Anda hilangkan Pesa Paskah. Itu yang dikorbankan bukanlah darah manusia, tapi darah hewan. Kalian hilangkan, kalian ganti dengan darah manusia. Iya, makanya Efesus 2 ayat 15 Paulus katakan, dengan matinya Yesus di kayu salib dia membatalkan hukum Taurat. Nah, yang Siapa yang dimaksudkannya batalkan? adalah persembahan korban itu tidak perlu dilakukan karena Yesus sudah mati sebagai pengganti itu. Nah, sekarang saya Itulah tanya, yang Anda sekarang saya gagal tanya, paham saya Efesus tanya. 2 itu. Ya, saya tahu. Sekarang saya tanya, siapa yang suruh kalian batalkan hukum Yahudi? Siapa yang suruh kalian? Paulus kan? Betul? Paulus yang suruh kalian batalkan hukum Yahudi. Sementara Dengar, ya. Tuhannya Yahudi, tahan dulu Bang John. Tuhannya Yahudi tidak pernah memerintahkan membatalkan hukum Taurat satu titik pun. Tapi kalian oleh perintah Paulus kalian batalkan makan babi. Ya, kalian makan babi, kalian batalkan sunat, kalian batalkan semuanya, kalian batalkan semua yang diharamkan oleh Yahudi. Itu perintah manusia, perintah Paulus, bukan perintah Tuhannya Yahudi. Sampai detik ini Yahudi masih menjalankannya, mereka masih bersunat, mereka tidak makan babi. Sampai detik ini tidak ada dibatalkan oleh Yahudi. Kalian itu ikut Paulus, tidak ada perintah dari Tuhan Yahudi membatalkan semua itu. Tidak satu titik pun, termasuk Isa. Tapi kalian batalkan, kalian yang menghancurkan budaya Yahudi. Baru kalian Sebenarnya Anda salah Anda apa yang ya, salah salah. orang ya. Saya yang bukan salah, pemakan bukan saya. babi. Dengar dulu, saya bukan pemakan babi, saya juga vegetarian, tidak makan daging. Nah, itu Anda Jadi dengar yang saya ya. bicara ini secara umum Kristen, Pak. Iya, Anda kan singgung makanan, makanya saya mau Iya, saya jelaskan. bicara secara umum Kristen. Apakah secara umum Kristen tidak makan babi? Makan, Bang. Saya mantan dari Coba situ. tanya mereka kenapa makan. Saya ini mantan Kristen, Bang. Jangan ajari saya Kristen. Saya paham betul Kristen. Iya, Mantan dari situ. tapi kalau mantan Kristen kan seharusnya Anda tahu hukum 10 itu tidak dibatalkan Yesus. Kenapa Anda katakan dibatalkan oleh Paulus? Budaya Yahudi, Bang. Paulus Tidak hanya sendiri. 10 hukum. Dengar Tahan, ya. Bang. Tahan. Kita main data aja kalau gitu ya. Hukum 10 Yahudi, 10 hukum Yahudi itu tidak dibatalkan Yesus. Juga termasuk hukum-hukum yang lain. 613 misport Yahudi tidak pernah dibatalkan Yesus. Justru kalian, coba Anda baca Yesaya 66:17. Semua pemakan babi dan binatang jijik semua akan dimusnahkan oleh Tuhan Yahudi.
Kalian melanggar ini. Berarti kalian yang dimusnahkan menurut nubuatan ayat ini. Baca, silakan Anda buka Yesaya 66:17. Buka, baca keras-keras Bang. Iya, Anda salah orang. Saya bukan pemakan babi, saya Advent. Jadi Anda salah Saya orang kalau tahu Abang mengatakan. Advent. Saya tahu Bang, saya tahu. Iya, jangan Anda Saya katakan. bicara dengan apa secara universal umum untuk orang Kristen. Bukan Abang, saya tahu Advent Bang. Saya tahu sejarah Advent. Saya tahu kapan masuk Indonesia pun saya tahu Bang. Saya tahu betul siapa Advent. Siapa 5 tokoh pendirinya saya tahu. Iya, bukan soal Anda tahu itu, tapi Iya, masalahnya saya ini kan kita bicara, kembali ke Bang. Yesus. Saya ini bicara Tanpa pandang hanya untuk genom, Advent, kita tapi kembali ke keseluruhan Yesus. Kristen. Keseluruhan Kristen saya bicara ini Bang. Keseluruhan Kristen nih. Saya tidak bicara Advent. Saya tahu Advent tidak makan babi. Saya tahu Advent menguruskan hari Sabat. Saya tahu itu Bang. Saya tahu itu memang Advent begitu. Karena mencoba mengembalikan adat istiadat Yahudi atau hukum Allah yang sudah dibuang oleh Protestan, Martin Luther, Lutheran. Kan begitu. Tapi saya tidak bicara itu. Saya bicara Kristen secara keseluruhan, secara universal. Kan begitu. Apakah mereka tidak makan babi? Makan babi Bang. Mereka tidak disunat juga. Itu hukum-hukum yang tidak dihilangkan Yesus. Bahkan sampai kiamat orang Yahudi masih mematuhinya. Kalian batalkan karena Paulus. Kan begitu. Silakan Coba, Abang bisa mengenai sunat. Ini realita. Paulus juga mengutip Yeremia 25 ayat 9 itu, kalau akan datang waktunya Tuhan akan menghukum mereka yang bersunat katan tapi tidak sunat hati. Makanya Paulus katakan bersunat tidak penting, yang penting sunat hati. Artinya hukum Allah itu harus tertulis di hati supaya kita Sudah, dituntut saya katakan hukum. Bang, Anda ikuti Paulus, Coba. bukan ikuti Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah batalkan hukum Taurat. Ya, tidak pernah membatalkan sunat, tidak pernah membatalkan haram makan babi, tidak pernah Tuhan Yahudi yang batalkan itu Paulus. Berarti yang kalian ikuti Paulus, bukan Tuhannya orang Yahudi. Titik itu aja Bang. Kalau saya logika. mau tradisi Yahudi, berarti saya juga disunat. Sekarang saya tanya Abang, adakah ayatnya dalam Bible Anda Tuhan Yahudi batalkan sunat? Ada ayatnya Bang, firman Tuhan batalkan sunat. Ada ayatnya firman Tuhan batalkan makan babi. Ada ayatnya Bang. Ada langsung Tuhan berbicara, mengilhamkan, mewahyukan kepada Isa atau kepada murid-murid Isa. Tidak ada. Abang baca Kejadian sampai Wahyu, tidak ada firman Tuhan Yahudi mengatakan batalkan makan babi. Batalkan tidak makan babi, batalkan sunat. Tidak ada Bang. Saya 11 kali kata Bible. Capek saya baca Bible, tidak ada saya dapat kata-kata seperti itu. Kalau ada firman Tuhan Yahudi mengatakan dia batalkan semua yang dia halalkan semua yang diharamkan, tidak ada Bang. Makanya Yahudi masih patuh sampai detik ini. Bisa Jadi dipahami, Anda Bang? harus pahami ya, Kristen secara keseluruhan, dan kita ini Kristen yang mau kembali kalau kita tegakkan kembali sebenarnya Alkitab, bukan kita bertentangan dengan Alkitab. Kalau kita sampai ke kitab Wahyu, justru dikatakan pada waktu terjadi murka Allah, supaya kita terlindung, apa dikatakan pewahyu. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus yang memelihara baca saja perintah ayatnya, Bang, ya. Allah dan Ini memiliki. sering sekali kita baca ya. Kita buka dulu ya. Saya bacakan Abang ya. Saya bacakan Abang ya. Tunggu, kita buka saja Bang supaya ini kita ada Bapak ada edukasi ya. Yesaya 66:17. Ini sering sekali kita baca ini ayat ini. Nah, saya baca Bang ya. Saya baca keras-keras buat Abang ya. Iya, saya juga ditentang Kristen dengan ayat itu. Jadi tidak usah Anda baca ke saya. Saya sering debat dengan Saya Kristen baca Bang. juga soal Saya itu. dikasih buat yang di bawah yang belum dengar Yesaya ya. 66 saya tahu, 16 Iya, 17 tahan, Bang. Saya makan baca, tikus nggak Bang. boleh, binatang menjijikan nggak boleh. Iya, tahan dulu Bang. Saya baca ya. Saya baca. Poinnya bukan di situ. Saya baca ya. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan Yahudi Bang kekal selama-lamanya, tidak berubah. Kalau dia katakan akan membinasakan pemakan babi, dia akan binasakan Bang. Jelas ini. Ini bukan kaleng-kaleng ini Bang. Ini Tuhan Yahudi. Iya, mau enggak saya bacakan Yeremia juga. Akan datang waktunya orang yang di kulit katannya ya disunat itu akan dihukum. Coba kalau saya baca Anda tersinggung nanti. Nggak ada masalah, bukan tersinggung Bang. Karena Islam tidak berbicara katan saja.
Islam punya 4 hukum bang. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma ulama, ada kias. Tidak berbicara masalah sunat. Tidak hanya Ya, berbicara masalah jadi sunat bang. Para abang ini, karena abang tidak mengerti Islam, abang coba-coba masuk Islam. Jangankan abang masuk ke Islam, di Kristen aja abang masih bingung. Abang masuk ke Islam, sementara abang tidak kuasai ilmunya. Abang bilang saya saya tersinggung. juga Jangan kalau tersinggung, bang. kalau saya baca Al-Quran juga banyak hal yang membingungkan. Jangan Anda pikir saya Gimana? tidak Ya, temukan bingung bagi abang. kontradiksi. Bingung bagi abang karena abang tidak pelajari ilmunya. Bingung bagi abang. Lah, Mengerti Al-Quran sama bang. Itu sama harus kita aja, tahu, bang. sama saja. Mengerti Kita Al-Quran. itu Tahan dulu, tulisan Bang, tahan dulu. manusia, bukan Yang diturunkan dulu bang, langsung mengerti dari Al-Quran itu surga. Pak John, itu punya, ya kita harus kuasai beberapa bidang ilmu. Ilmu Islam, kalau kita mau mengerti Al-Quran, karena Al-Quran bukan terjemahan, terjemahan bukan Al-Quran. Beda Bible abang. Bible abang ini, ya, ini kosakatanya menggunakan bahasa Indonesia. Gampang dipahami, anak SD pun tahu bang. Kami Islam tidak pernah menambah-nambahkan dan mengurang-kurangkan isi Bible. Ketika Bible katakan semua pemakan babi dan pemakan binatang jijik akan dimusnahkan oleh Tuhan Yahudi, kami tidak tambahkan, memang tulisannya begini. Kan begitu, abang aja yang menafsirkan seenak perut, seolah-olah abang di Oke, kan begitu. jangan bicara begitu. Kalau Anda letterlekan Alkitab, saya tidak keberatan. Kalau saya letterlekan Al-Quran, kalian keberatan. Mau Iya, nggak saya letterlekan abang kalau bahas Al-Quran? Al-Quran bang, bahas bahasa aslinya bang. Karena Al-Quran bukan terjemahan, terjemahan bukan Al-Quran. Silakan kita bahas Al-Quran, abang bahas Eh, bahasa aslinya. Omong Silakan. kosong, saya paham kehendak Allah di Al-Quran kalau tidak diterjemahkan. Lucu juga kau ini. Nah, Emang kita Anda orang ini Arab. lucu. Coba tanya Bunda Uni. Bunda Uni Al-Quran terjemahan bukan? Bang Kores, coba. Bukan, tuh, bukan bang. Abang ini lucu. Abang udah ngerti ilmu Islam. Abang coba-coba masuk ke Iya, maka kalaupun tidak diterjemahkan, mana tahu orang Indonesia apa maksud Tuhan di Al-Quran. Anda salah bang. Karena dari kecil Islam sudah diajarkan baca Al-Quran. Dari kecil Tidak Islam semua Al-Quran. orang. Kau pikir Anda salah, 50% dasar di kerja, Indonesia Bang. Islam tahu Anda lucu Al-Quran? ini. Teman Masuk saya ke juga ranah, banyak tahan dulu, Bang. Anda Islam. masuk Jangan ke ranah ada Islam, tapi Anda tidak ngerti ilmu Islam. Anda temanku bikin, juga. Anda tidak ngerti. Itu yang Masuk masalah. Islam Anda dari coba Kristen. memframing Al-Quran, memframing orang-orang Muslim, tapi Anda tidak ngerti ilmunya. Itu yang masalah buat abang. Itu yang masalah buat abang. Saya bukan mau premi. Tadi Anda sudah framing. Jangan Tadi Anda Anda bilang, pikir Anda saja lebih pintar tadi Anda sudah daripada framing. Anda bilang kalau penterjemah. saya bicara sunnah. Orang ya, penterjemah kalian juga Bang, tadi abang ahli, bilang kalau ahli abang bahasa saya juga bicara yang sunnah, terjemahkan. Gimana sih abang kau tidak ini? framing. Abang barusan framing bang. Abang lucu nih. Abang sudah berkata-kata. Abang lupa kata-katanya. Abang tadi bilang kalau saya nyinggung sunat Anda tersinggung. Itu framing Iya, bang. Anda kan Anda kan bicara terus menyimpulkan Alkitab. Jadi saya juga Saya tidak punya menyimpulkan, catatan ini tentang tercatat ayat-ayat ini, Bang. Al-Quran. Tidak ada saya menyimpulkan ini. Saya tidak menambahkan mengurangkan ayat Bible. Ini yang saya baca. Dengar ya, Ini ini juga yang saya baca, dalam Bible Profesor abang Doktor itu yang menerjemahkan Al-Quran. ini. Hei, Supaya dimengerti isi Al-Quran harus diterjemahkan. para abang ini. Abang tidak ngerti ilmu Islam. Abang coba masuk ke situ. Minimal abang bisa baca dulu bang. Lah, Abang lucu. Anda baca Alkitab semau-maunya membuat narasi dan Saya tidak semamaunya bang. ya. Ini tertulis ini. Tidak ada saya semamaunya di sini. Ini tertulis. Saya tidak menambahkan dan mengurangkan kata-kata dalam terjemahan Bible Anda ini. Kalau abang mau kita mau bisa nggak masuk saya bahasa aslinya. Tidak ada masalah buat saya. Mau enggak Lebih saya hancur lagi abang kalau mau dibahas enggak bahasa saya aslinya, Bang. letterlekan isi Al-Quran? Enggak mau toh? Mau enggak saya letterlekan? Al-Quran bukan terjemahan bang. Bunda Uni lanjut aja. Orang ini tidak ngerti-ngerti diberitahu. Gas saja, gas saja. maaf Ya kalau udah. saya bilang Anda dulu ya, karena Anda tidak ngerti-ngerti Kita pakai diberitahu. bahasa Ibrani aja. Kita pakai bahasa Ibrani. Ya udah, Mau. letter aja Al-Quran. Ayo. Kamu punya ilmunya nggak? Silakan masuk aja bang. Iya. Bang Dio, Ayo, masuk Ustaz Dio. Ayo, gas. Saya kasih tahu nih orang. Ya, silakan. Masuk aja Ustaz Dio, silakan. Bunda Uni atau Ustaz Dio, silakan. Ayo, yang mana yang mau diletterlekan? Yang mana? Ayo. Saya kan mau letterlekan ya. Tidaklah dipandang beragama apabila belum menegakkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Pertanyaan saya, wahai ahli kitab, tidaklah dipandang agama sebelum
kita menegakkan ajaran-ajaran Taurat, begitu Injil, bunyi dan ayatnya. Al-Quran. Nah, sekarang Nggak begitu Sekarang bunyi ayatnya. Ayat berapa Iya. kau baca itu? coba baca di mana Al-Maidah 68 ke berapa itu? Nah, tunggu bang, sebelum bang Ustadio masuk, dengar kau baik-baik ya Pak John ya. Injil yang disebut dalam Al-Quran bukan Bible kau. Bible kau bukan Injil yang disebut Al-Quran. Nanti saya buktikan. Nanti Saya dulu, emang saya Paham mengatakan itu. Abang Saya Pak. tidak mengatakan itu kok. Ya, jadi Bible Anda bukan Injil. Injil bukan Bible. Injil yang disebut Al-Quran bukan Bible Anda. Iya, makanya Bible Anda saya bukan ingin Injil, tahu ya. Injil mana yang diajarkan Islam. Saya ingin tahu. Sebentar saya jelaskan. Silakan Ustaz Dio masuk, silakan. Iya, enggak tadi terjemahannya tuh dari mana kau ambil terjemahan? Ya, itu surat berapa? Yes, berapa itu? Al-Maidah 68 tuh enggak gitu bunyinya. Tidak gitu bunyinya tuh. Bayangkan tuh. Kalau berargumen ngertilah dulu apa yang dinarasikan. Ya. Ngerti bang, jangan dulu amat. Coba ngerti dulu bang, apa yang dinarasikan. Oke, saya baca ya. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. KS 5A Al-Maidah 68 ya. Apa pertanyaannya apa? Letter like-nya apa yang kau bahas letter Iya, like? sekarang pertanyaan saya. Kan kalau tidak menegakkan Injil dan Taurat berarti tidak dipandang beragama kalau saya lihat terlekan, ya. Nah, jadi Mana kata kalau agama di situ, Al-Quran, bos? tar Mana dulu, kata agama di situ? Yang tar mana kata dulu, agama? sabar dulu. Jadi kalau saya kalian meleterkan Alkitab, kemudian saya juga meleterkannya, saya bisa memahami seperti ini. Kamu tidak akan saya pandang beragama sebelum kalian menunjukkan Taurat mana yang kalian tegakkan dan Injil mana yang kalian tegakkan. Kalau Al-Quran iya kan? Nah itu yang saya tanya sesuai ayat ini. Kalau memang Al-Quran untuk semua manusia, ya, untuk semua manusia, jangan kita kembalikan ini ke Yahudi atau ke siapa, karena ini kan ini Al-Quran untuk manusia. Coba jelaskan ke saya. Sudah? Ya. Ayat itu bukan untuk umat Islam, bos. Ayat itu untuk ahlul kitab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi, kitab mereka adalah Taurat. Orang-orang Nasrani, kitabnya Injil. Nggak ada Bible di situ. Itu poin yang pertama. Jadi menegakkan di situ supaya mereka berada di atas jalan kebenaran agar mereka mengikuti Taurat yang diturunkan kepada mereka atau mengikuti Injil yang diturunkan kepada mereka. Bukan umat Islam yang disuruh menegakkan Taurat dan Injil, Bapak. Mananya Bapak Itu ini? Al-Quran. Dengar tiga kitab. Iya. Dengar ya. Yang bilang itu Bible siapa? Al-Quran ada di dalamnya. Dengar dulu. Al-Quran kan ada di dalamnya. Jadi ada 3 ya, Taurat, Injil, dan Al-Quran kan yang yang diturunkan kepadamu dari Tuhan ya. Jadi makanya kalau Anda menegakkan Al-Quran, iya. Sekarang Taurat dan Injil karena Anda katakan untuk orang Yahudi. Enggak, begini. Coba ayat itu memerintahkan untuk menegakkan Taurat dan Injil. Itu berlaku untuk siapa? Wahai ahli kitab. Nah, untuk siapa itu? Ya ini kan tiga buku untuk satu tujuan. Enggak, saya tanya untuk manusia siapa, kan? Itu Iya untuk manusia lah. Sebentar. Arah perintahnya untuk siapa? Dijawab dulu itu. Ya ini kan untuk manusia karena Al-Quran juga ada situ. Kok manusia, Saya manusia, Bapak? Anda Ya, manusia, gini, Pak. Anda mau katakan ini Kita untuk diskusi. Israel atau untuk Kristen kah? Nggak begitu cara diskusi, bos. Kalau Anda nggak tahu, bilang nggak tahu, Bang Dio. Coba paling ganteng di Jabodetabek, coba jelaskan ke saya. Nah, saya jelaskan. Jadi begini, kalau saya mau meleterkan seperti kalian meleterkan ayat-ayat lain Alkitab, Makanya saya tantang Anda, silahkan Anda meleter-leter Al-Quran. Sebentar,
Anda mampu meliterlekkan Al-Quran kalau Anda menguasai bahasa Arab. Saya yang kuasai bahasa Arab, Bapak kuasai bahasa Arab nggak? Saya tidak tahu bahasa Arab, tapi ini bahasa Nah, Arabnya bagaimana? ditaruh juga. Ini Sebentar, yang sebentar. menerjemahkan, ya. Nah, bagaimana bentar, Pak John, dengarkan. Bagaimana Anda ingin meliterlekkan bahasa Arab itu, Anda tidak kuasai bahasa Arab. Yang mampu untuk menerjemahkan letterlek itu adalah orang yang kuasai bahasa Arab seperti saya. Cemana ya, Pak? Iya, Nah, coba sekarang Anda saya tanya. terjemahkan. Coba. Ini satu aja. Sebentar, Pak John. Ini Satu poin Al-Qurannya, aja. ayatnya Sebentar, ada. sebentar. Satu poin saja Bapak sudah keliru loh. Saya tanya, ayat dalam surat Al-Maidah ayat 68 ini itu arah perintahnya ke siapa? Bapak bilang manusia. Nggak ada kata manusia di situ, Bapak. Ya ampun. Nggak ada kata manusia di situ. Si Bapak. Tidak ada ditujukan kepada Israel dan Kristen. Ini untuk siapa Ditulis. ini? Al-Quran untuk Sebentar. siapa? Untuk orang Israel atau untuk Aku jelaskan untuk ya. umat Islam? Oke, aku jelaskan. Dengarkan ilmunya. Ini aku kasih ilmu gratis, kuliah gratis buat Bapak satu SKS. Ayat itu perintah untuk ahlul kitab. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan wahai Muhammad. Kepada siapa dikatakan? Ya ahlal kitab. Ya di situ namanya ya munada. Ya panggilan. Wahai ahlul kitab. Saya sudah jelaskan tadi. Kalau ada kata ahlul kitab dalam Al-Quran, maka yang dimaksud dalam ayat tersebut, dalam kata tersebut adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nggak ada yang lain. Itu dua doang. Oke? Nah, makanya mereka diperintahkan. Kalian tidak berada di atas jalan yang benar. Lastum ala syai'. Maksudnya kalian tidak berada di atas jalan yang benar. Kalau sehingga kalian menegakkan Taurat dan Injil. Kalian tidak akan disebut berada di atas kebenaran sampai kalian tegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhanmu. Karena yang menurunkan Taurat dan Injil adalah Tuhan mereka. Dari mana kita tahu itu? Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Bani Israel itu terbagi menjadi dua golongan disebut ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka inilah yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Bapak. Jadi kalau Anda tidak mampu, kalau Anda tidak menguasai bahasa Arab, bagaimana mungkin Anda bisa meliterlekkan itu? Anda cuma bermodalkan dari terjemahan. Harusnya Anda kuasai dulu bahasa Arabnya. Iya, kalaupun Anda baca bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, tetap Nah, coba baca. terjemahannya kan seperti itu. Oh enggak, beda dong. Beda. Beda. Ini Loh, kok ini ketawa yang dia? terjemahan, dengar ya. Ini Dakwa Ukuwah ya, PO Box 127. Saya enggak ada urusan PO Box ukhuwah. Iya, dakwah. Nggak Ini urus saya orang itu. Islam, bukan orang bodoh. Saya nggak urus itu. pintar dia menerjemahkan, Bentar. dia ahli bahasa. Anda sekarang Makanya- Anda lawan sama saya. Tadi Anda bilang mau meletterlekkan. Orang yang mampu meletterlekkan Al-Quran itu adalah orang-orang yang menguasai bahasa Arab. Sedangkan Anda tidak punya bahasa Arab. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak Dengar punya ya. apa-apa nggak bisa memberi. Kita Apa yang juga bisa berikan? kita juga punya Alkitab, kita juga punya tafsir. Jadi begitu. Kalau kalian juga menjelaskan Alkitab mengedukasi Kristen dengan kitab kami, kan lucu. Gini John, Kita perbedaannya punya adalah tafsir. izin Afwan Ustaz. Kita punya tafsir Ya. juga. Perbedaannya adalah Al-Quran itu boleh ditafsir bagi para ahli. Nah, pertanyaannya, Bible boleh nggak ditafsir kalau kau punya kitab tafsir? Ya boleh lah. Nah, coba kau baca, coba kau baca 2 Petrus 1:20. Lambang. Loh iya, kau baca. Itu Nah inilah makanya Kristen itu menolak Bible. Makanya dikatakan Kristen ini menolak Bible. Sedangkan dalam 2 Petrus 1:20, segala nubuatan yang tertulis dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Mampus. Kitabmu itu tidak boleh ditafsirkan. Mampus. Nah sekarang Kenapa kau tafsirkan? Al-Quran itu, apakah penafsir Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran namanya? Apanya itu? Ada enggak? Nyambung. Ada enggak? Nggak nyambung. Kami nggak dilarang untuk menafsir. Berikan saya larangan tafsir. Begini saudara. Berikan kami perintah larangan untuk menafsir Al-Quran bagi para ulama. Silakan. Ada nggak tertulis dalam Al-Quran? Nggak ada. Nah, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran itu orang yang sanad keilmuannya jelas, bukan macam kau. Tak nyambung. Iya, kan Kau siapa? Siapa nggak nyambung?
Kalau Ya kalau yang nggak nyambung, kalau kami menggunakan tafsir, tafsir pun kami Dengar ya, gunakan bukan dengar tafsir. dulu. Dengarkan saya dulu. Anda kan berbicara tentang tafsir. Kami pun menggunakan tafsir para ulama terpercaya. Itu pun kalau seandainya ada satu ulama yang menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran, kami tinggalkan tafsir itu, tak kami pakai. Nah kau menafsirkan Kalau- menurut kehendakmu Kenapa? sendiri. Iya. Dengan alibi kau dibimbing oleh Roh Kudus. Pertanyaan nyambung. saya ya, kalau sudah diterjemahkan sudah sempurna, kenapa harus ditafsir lagi? Udah lengkap kok, udah sempurna ditafsir lagi. Al-Quran itu bukan terjemahan, Dinda. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Al-Quran itu turun dalam bentuk bacaan, menggunakan bahasa Arab, menggunakan dialek orang Quraisy. Bukan macam kau, kitabmu dituliskan menggunakan bahasa Yunani Ibrani, kau terjemahkan ke 1000 bahasa. Tafsirannya beda-beda, tak nyambung. Nama Tuhannya orang kau ambil, nama Tuhannya Islam kau ambil, Tuhannya Hindu Sang Hyang Widiwasa kau ambil. Alibimu terjemahan, karena Tuhan bisa segala bahasa. Sedangkan Tuhanmu tak bisa bahasa Inggris, tak bisa bahasa Bang Iqbal Indonesia. izin, Bang Iqbal izin, Silakan, Bang Ustaz. Iqbal. Silakan, Ustaz. Kalau mau fair gini. Anda boleh pakai tafsir, kami pakai tafsir. Sekarang kita buka. Saya pakai tafsir dengan kitab asli, dengan bahasa asli. Ini tafsir tertua, tafsir Imam At-Tabari. Coba buka Anda Bible terjemahan Anda, Bible asli Anda dengan tafsir bahasa aslinya. Ada nggak? Biar fair. Saya bantu Bang John. Assalamualaikum teman-teman. Saya bantu Bang John ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abang Da. Wah lama kali ditunggu-tunggu dari tadi ini. Assalamualaikum Ustaz Miftah. Pak John, Waalaikumsalam. salam kenal Pak John. Pak John. Biar itu fair ini. Iya, Saya bantu. Salam kenal. Sebentar, Selamat malam. Ustaz Dio, saya bantu ya. Pak John, saya bantu. Saya adalah orang terhebat yang mempelajari Bible Anda. Saya ini orangnya dan saya adalah orang yang paling ngerti daripada orang Kristen. Jadi tenang aja Pak John, saya bantu Pak John. Saya bantu Pak John. Ah. Saya adalah satu-satunya orang yang bisa baca manuskrip kitab Anda. Yang lain nggak bisa, saya doang yang bisa. Oke, ya, lanjut Pak John. Jadi jawabannya adalah, ya saya jawab nih, Ustaz Dio, saya jawab ya, siap-siap ya Ustaz Dio ya. Siap-siap nih. Jawabannya adalah nggak ada. Oke, saya tanya kalian jujur ya, dengar ya. Enggak, biar fair loh, Pak John. Pak John Saya mau tanya. Fair aja. Itu tadi kau buka kitab tafsir. Kitab tafsir itu kau buka. Tafsir Kitab pakai bahasa asli, pakai bahasa Iya. asli. Tafsiran ini mana tadi Al-Quran, kitabnya? Tafsir At-Tabari, ini bahasa asli. Tafsir At-Tabari, tafsir tertua dalam Islam. Ya, kitab tafsir mau kau buka. Aku mau lihat berbahasa apa itu kita coba kita Bahasa cek. apa dia? Bahasa apa Bahasa itu? Indonesia lah. Itu bukan tafsir kitab suci namanya. Kitabmu itu berbahasa Yunani, merujuk kepada original teks. Bapak John, percuma kitab ini kau pakai bahasa Indonesia. Percuma. Sudahlah. Yang ditafsirkan jangan itu menggunakan bahasa asli. Jangan gitu. Enggak, saya bela Pak John ini. Saya bela Pak John. Sebentar Pak John, yang menafsir itu Roh Kudus. Bilang aja gitu Pak John. Silakan. Siapa yang turun itu? Enggak. Segala yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan Berat, nih. kesalahan, mengubah kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Nah, jadi kalau ilham Allah itu diberikan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul, yaitu memang dari Tuhan, namanya ilham. Nyambung kau, nggak Ilham, nyambung. Saya mau naik tanya kalian ya. Ilham Saya di mau bawah. tanya Siapa yang kalian namanya Ilham? tanpa Naik Ham. ditafsir. Saya mau tanya sesuatu tanpa ditafsir ya. Boleh enggak? Boleh? Apa? Saya mau tanya tentang sesuatu ya, sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali dan tentang Tuhanmu datang beserta malaikat di KS 69 ayat 22 ya. Sebelumnya di KS 8922 saya mau tanya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali itu di Lukas 26 disertai oleh malaikat-malaikat dan Nggak kemudian ada Lukas 26 itu nggak ada. Lukas sampai 24. 4 ngarang. Lukas sampai 24. Tol. Botol. 24 ya. Pak John ini gimana? Sorry. Pak John jangan membuat malu saya loh. Saya ini Pak John, bentar dulu. Bang Ardi sorangin, Bang. Sorangin, Bang. Lukas 24. Ya. Mengenai kedatangan Yesus itu ya.
Di Tesalonika juga ada ya, akan jadi kiamat ya, dan pembalasan dan penggulungan ya. Dan yang saya ingin tanya, Tuhan mana? Tuhannya Islam akan turun beserta malaikat yang berbaris-baris itu. Itu yang saya pertanyakan ketika saya membaca Al-Quran. Di mana kau baca itu? Di mana kau baca? KS 89 ayat 22. Itu judulnya pembalasan itu, dan sebelumnya penggulungan. Jadi artinya dunia ini akan kiamat. Nah, sementara ada api yang mengerikan dan lain-lainnya, ternyata ada juga penyelamatan di Islam. Sehingga dikatakan Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris. Yang pertanyaan saya, mungkinkah dua Tuhan akan turun? Tuhannya Kristen dan Tuhan kalian akan turun, jadi dua Tuhan akan turun. Nggak ada dua Tuhan, yang ada itu satu Tuhan. Kalau Tuhanmu itu udah datang berkali-kali dia. Bang Iqbal, nggak ada kata turun di situ. Nggak ada kata turun. Wajah Arab kawal malaku sofan sofa. Enggak. Nggak ada kata turun di situ, datang di situ. Pak John, jangan nipu kok Pak John. Nggak ada kata turun di situ. Wajah Arab kawal malaku sofan itu bukan turun. Bukan turun di situ. Ada aja. Datang. Tuhanmu datang. Dibilangnya pula turun. Cuman aja kau. Ya, Tuhanmu datang lah. Jangan turun. Iya, jangan kau bilang turun dan datang. Jangan kau. Ya beda lah. Bodoh kali kau. Turun dan datang beda lah. Beda ya. Oke. Turun itu dari atas. Sekarang datang itu dari segala sisi. Pertanyaan saya, kalian kan tidak mengakui Yesus Tuhan. Dan di Lukas akan dikatakan Tuhan akan datang dengan Pak John juga gak mengaku Yesus Tuhan, sama aja. Iya, dengar dulu. Sama aja, Pak John kan gak mengaku Yesus Tuhan, betul nggak? Gimana sih Pak John ini? Jadi Iya, gini. Itu yang dimaksud juga, bukan kalau Allah itu datang dalam bentuk fisik. Kau ini botol kali. Gak bisa, Al-Quran itu komat maisar, letterlek semua, gak bisa. Gak bisa. Makanya kitab kalian juga banyak mengundang tanya, makanya saya tanya. Saya juga Ya makanya saya jawab. baca Al-Quran. Saya bacakan tafsirnya mau. Jangan, itu tafsir itu manusia, bukan Muhammad. Betul. Ini orang nggak ngerti, ini orang botol kali ini orang. Bentar, aku belum makan malam Bang Iqbal. Silakan Bang Damat, naik. Gini Pak John begini, yang pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ya kan, dalam bahasa Arab. Kemudian Nabi Muhammad bertugas menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Ingat, ada tertulis itu dalam surat apa? Ustadz Dio, saya lupa Ustadz. Ustadz Dio. Gimana Ustadz? An-Nahl 44. An-Nahl 44. Jadi Nabi Muhammad itu ditugaskan oleh Allah menjelaskan kepada manusia, dan ketika Nabi Muhammad sudah menjelaskan, di mana penjelasan Nabi Muhammad? Yang jelas penjelasannya adalah di hadis. Nah, penjelasan tentang Quran itu di hadis. Kemudian syaratnya apa Nabi Muhammad bisa menjelaskan Quran? Ya wajib tahu bahasa Arab dong, masa enggak sih? Nah, di dalam bahasa Arab ada berbagai macam disiplin ilmu untuk memahami bahasa Arab ya. Memahami bahasa Arab loh ini. Bukan di sini adalah memahami bahasa Arab, karena Quran itu berbahasa Arab kan gitu kan. Nah, banyak sekali ada ilmu nahwu, ilmu sorof, terus ilmu terjemah itu juga harus bisa ya kan. Nggak mungkin kalau orang selain Arab, bangsa Arab, terus kemudian dia mentafsirkan sesuatu tanpa dia paham bahasa Arabnya, itu mustahil, bukan mustahil lagi ya kan. Nah itu. Nah, yang jadi pertanyaan begini Pak John. Pak John percaya nggak Yesus itu Allah? Iya, saya percaya. Oke, pertanyaan saya, yang mati di kayu salib itu, apakah Yesus yang adalah Allah? Yang manusia. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Yesus yang adalah Allah, saya ulang ya. Pertanyaan saya ulang nih. Yang mati di kayu salib, saya tanya yang mati bukan yang hidup. Yang mati di kayu salib, itu apakah Yesus yang adalah Allah atau Yesus yang bukan Allah? Manusianya Yesus. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Manusia Yesus itu, apakah Yesus yang adalah Allah atau Yesus yang bukanlah Allah? Allah tidak mungkin mati.
Saya ulang pertanyaan saya lagi ya. Manusianya Yesus, dengarkan baik-baik. Manusianya Yesus nih. Manusianya Yesus itu apakah disebut Yesus yang adalah Allah atau Yesus yang bukanlah Allah? Meninggal. Itu menjelma jadi manusia. Saya tahu. Manusia. Jadi yang mati adalah manusianya, ilah Oke. yang mati. Manusianya Yesus itu, yang saya tanya manusia Yesus yang mati ya. Manusianya Yesus itu apakah Bang Iqbal Nois, manusianya Yesus itu apakah yang Yesus adalah Allah atau Yesus yang bukanlah Allah? Kan hanya ada dua. Satu, Yesus yang adalah Allah. Dua, Yesus yang bukanlah Allah. Yang mana yang mati? Berarti Tuhannya mati. Yang katanya. mati yang bukan Allah. Oke, kita sepakat dulu. Yang mati adalah Yesus yang bukanlah Allah. Betul? Sepakat? Dagingnya yang mati. Iya, sepakat dulu kita. Yesus Ya, yang bukanlah Allah. manusianya, Sepakat? daging yang mati. Ya, sepakat dulu kita. Yesus yang bukanlah Allah yang mati. Betul? Yang saya tahu Yesus juga adalah Allah. Nah, yang mati yang saya tanya, bukan yang hidup. Yang mati dagingnya, manusianya. Iya, dagingnya Yesus itu dagingnya Yesus atau manusianya Yesus? Karena Allah itu ditanya tidak mungkin apa? mati. Lah makanya itu saya bertanya kepada Bapak, manusianya Yesus yang mati ini, apakah manusia itu Yesus yang adalah Allah atau Yesus yang bukanlah Allah gitu loh. Paham nggak? Iya, oke, saya jawab aja, Yesus yang bukan Allah, manusia yang mati. Oke, berarti yang mati Yesus yang bukanlah Allah, betul? Iya. Ya, dia ngakui kan Yesus bukan Allah, selesai. Bang Iqbal. Nah, mau apa? Iya, Iya mati dagingnya kok. Iya. Kan ada ayat mengatakan di dalam tubuh Yesus ada keilahiannya. Ya. Tapi yang mati Jadi- memang tidak mungkin ya. Kalau Oke. Bapa Allah tidak mati. Jadi yang anak mati, juga kita sebenarnya sepakat tidak dulu, Pak. mati. Kita sepakat Tapi dulu. karena dalam proses dari manusia dia mati sebagai daging kok. Kita sepakat dulu, Pak. Kita sepakat dulu. Yang mati adalah Yesus yang bukanlah Allah. Sepakat? Sepakat? Tadi udah ditanya, udah ditanya. Iya, berarti yang mati adalah Yesus yang bukan Tuhan, betul? Betul? Yang mati adalah Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan mati. Loh, katanya manusia. Gimana Bapak ini? Kalau Yesus yang bukanlah Allah, Anda mengatakan bukanlah Allah, berarti bukan Tuhan dong yang mati, gimana sih? Loh, bingung. Bukan bingung, sebenarnya saya nggak paham ya. Kalau yang mati kan. Oke, kalau saya persimbel, Bapak Pak. Saya persimbel Bapak ya. yang utus dia kan nggak mungkin mati. Ya, Allah itu saya nggak persimbel. mungkin mati. Nih, saya Nah, ringkas. makanya- Saya ringkas, Pak. Saya ringkas ya. Yang mati di kayu salib, apakah, dengarkan baik-baik pertanyaan saya, dengarkan. Yang manusia yang mati di kayu salib, manusia ya, kan yang mati manusia, betul ya? Betul ya? Betul ya? Dagingnya. Ya, dagingnya. Daging yang mati di kayu salib ini, apakah dia A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Di situ tidak dikatakan Tuhan yang mati atau Allah yang mati, tidak usah ditanya itu. Enggak, pertanyaan saya kepada Bapak. Bapak Nggak usah meyakini tanya, saya tidak akan menjawab karena di situ tidak tertulis Tuhan yang mati. Loh, berarti Iya, yang mati ngapain Tuhan menjawab bukan? Sesuatu yang tidak tertulis. Ya, berarti yang Saya mati tidak Tuhan bisa bukan? dijebak. Nggak usah Ada menjebak saya tertulis, dengan pertanyaan. ada tertulis Ya, Tuhan itu mati. Kalau tertulis kenapa ditanya? Berarti Anda meyakini Tuhan mati. Lah iya. Berarti Tuhan mati ya? Untuk menyelamatkan dosa-dosa saya. Ya, berarti yang mati Untuk bukan manusia tapi menyelamatkan Tuhan ya. saya, Sepakat dulu kita. menghapus dosa. Berarti yang mati bukan manusia tapi Tuhan. Sepakat? Lah iya. Tuhan iya. Nah, bingung. Nah, jadi yang Tuhan mati Yesus manusia apa Tuhan? Jadi yang mati Disebut anak tuh. manusia. Jadi yang Dia mati juga kan Tuhan. ngaku Tuhan. Astagfirullahaladzim. Dengarkan baik-baik, Pak. Jadi yang mati Tuhan atau bukan Tuhan nih, Pak? Kesimpulannya. Yang mati manusianya. Berarti bukan Tuhan. Bukan. Putar-putar. Loh. Bapak jawab, Bapak. Tidak masalahnya. Dengar ya. Roh ilahi tidak mungkin ilahi mati. Makanya Yesus mati, dia bangkit.
Ya. Berarti kesimpulannya yang mati ini bukan Tuhan, sepakat? Karena Tuhan nggak mungkin mati, betul? Iya, Yesus dia kan menjelma jadi Betul nggak? manusia. Tidak Tunggu dulu tuh, mungkin jangan Tuhan kemana-mana yang mati. Pak, jangan kemana-mana. Betul, yang mati bukan Tuhan, betul? Sepakat? Jangan mau Dia Pak. mati dagingnya. Ya, iya, daging kan bukan Tuhan, betul? Betul? Ya manusianya yang mati. Lah, ya manusia kan bukan Tuhan, betul? Ya manusianya bukan Tuhan. Ah, oke, kita sepakat Bang Iqbal, yang mati adalah bukan Tuhan. Betul? Sepakat? Iya, setelah Oke. dia kembali. Pertanyaan saya, setelah Pak. dia Pertanyaan kembali saya, dari pertanyaan wujud saya. aslinya, Dengarkan, dia dengarkan, Pak. Tuhan. Dengarkan dulu. Pertanyaan saya, Anda sudah sepakat dengan saya yang mati di kayu salib adalah yang bukan Tuhan, yaitu manusia. Manusia kan bukan Tuhan. Berarti kita sepakat di sini, yang mati di kayu salib adalah manusianya atau bukan Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Ada fungsinya nggak? Fungsinya ada, Kita ada. baca Yesaya 53 seluruhnya supaya paham apa fungsinya. Ya, dia. langsung simpulkan aja untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib. Ya kan sudah janji Tuhan akan menganugerahkan anak yang tunggal itu ya. Fungsinya, Pak, Oleh fungsi. mati. Saya tanya fungsi, Pak. Fungsi. Fungsinya dia mati adalah untuk menyelamatkan manusia ya, untuk Dari dosa. mendamaikan manusia berdosa dari Oke. Tuhan Bapa. Berarti bukan Damai. menebus dosa ya? Menebus dosa juga. Oh, menebus dosa. Kita sepakat dulu. Kita sepakat, Pak. Yang mati di kayu salib ini adalah yang bukan Tuhan. Dan yang bukan Tuhan ini mati untuk menebus dosa, betul? Betul? Ya. Oh, ya sudah. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan, kan? Ya. Oh, ya sudah. Berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan yang nebus. Selesai. Terima kasih, Pak. Ternyata sejauh ini, Pak, minum dulu, ternyata Yesus Enggak, Pak John minum dulu. enggak ya. Pak John Yesus minum dulu, juga Pak ngaku John. dia Udah Tuhan kering kok. tuh tenggorokannya. Loh, Bapak barusan mengatakan kepada Nyerah saya. aja John, nyerah. Loh, tadi katanya iya, Saya sudah nanya, iya selesai. Saya tahu nih pertanyaan Anda kan. Saya kan Loh, kalau katakan, pertanyaan anak-anak kenapa kemanusiaannya. bingung jawabnya? Kenapa bingung jawab? Keilahian menyertai kemanusiaannya. Nah, Ya, kalau terus? memang manusianya mati, kalau dia kembali ke wujudnya semula, ya, seperti ketika dia ketemu Musa dan Elia itu di gunung itu, nah itu memang wujudnya menjadi kembali ke ilahinya. Berarti kita simpulkan, Pak, yang mati di kayu salib, kita simpulkan, yang mati di kayu salib adalah yang bukan Tuhan. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, dan yang bukan Tuhan ini mati fungsinya untuk menebus dosa. Dan kesimpulan ketiga, dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Sepakat? Yesus adalah penebus dosa. Yesus adalah pengampun dosa. Loh, Yesus sepakat adalah- enggak itu pertanyaan saya? Kalau Dengarkan kita baik-baik kembali pertanyaan saya. ke Yesaya 4:3. Bapak ini nggak dengerin orang ngomong, Yang ngoceh menebus sendiri loh. dosa dan pengampun dosa adalah Tuhan. Ya sudah, berarti yang menebus. Loh, upah dosa adalah maut. Yang menerima maut ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Sekarang saya tanya. Upah dosa adalah maut. Yang menerima maut ini yang Tuhan atau yang bukan Tuhan? Jawab. Jangan kemana-mana, fokus pertanyaan saya. Yang menerima maut ini apakah A yang Tuhan, B yang bukan Tuhan? Yang mana yang menerima maut? Tuhan dan manusia. Berarti Tuhan menerima maut. Ya. Ketika Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan? Ada Bapa di surga itu. Oh, berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat? Iya, dia kan mengatakan aku diutus oleh Bapa. Bapa di surga adalah Tuhan. Iya, berarti kita sepakat dulu, Pak. Ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat? Iya, iya.
Sepakat ya? Ada Tuhan lain selain Bapak di Yesus. Sepakat? surga kan bapaknya kan Tuhan. Ya. Kita sepakat dulu. Ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat? Iya, Bapak di surga kan Tuhan. Iya, Bapaknya. sepakat kan? Berarti kan dengan saya. Berhubung ada Bapak di surga yang Ya udah, Tuhan. nggak usah banyak tanya. Udah Loh, jelas kenapa nggak Bapak di surga adalah Tuhan. Iya, berarti ada Sepakat Tuhan. dulu lah, sepakat. Sepakat dulu kita. Berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat? Iya, Bapak adalah Tuhan. Yesus Iya, sepakat. adalah Tuhan. Oke. Berapa Tuhan itu, Pak? Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus adalah Esa. Ya. Tadi katanya, loh, pertanyaan saya gini, Pak. Pertanyaan saya gini, Pak. Yang Esa itu, yang satu Tuhan itu, apakah Tuhan yang mati atau Tuhan yang di sorga? Yang mana yang satu Tuhan menurut Bapak? Tuhan anak ini yang mati, Tuhan Bapa tidak mungkin. Bukan itu pertanyaan saya. Yang mana yang satu Tuhan? Apakah Tuhan yang Bapa yang di sorga atau Tuhan anak yang mati? Yang mana yang satu Tuhan? Tuhan Bapa di surga, Itu yang satu Tuhan. Berarti yang anak bukan Tuhan. anak Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Iya. Oh ya sudah selesai. Salam dua Tuhan. Buat Bapak aja bukan buat kita ya. Oke, saya kembalikan ke host. Terima kasih host. Aki Kores, terima kasih. Udah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Kenapa? Lanjut. Jelaskan ya. Kenapa? Enggak usah dijelaskan, kita udah jelas kok. Kita udah pinter-pinter Pak. Tenang aja Pak. Lanjut aja. Memang ada ayatnya kok. Filipi Iya, nggak 2 apa-apa. ayat 9, 10, 11 kan dijelaskan. Iya nggak ada masalah. Allah Itu kan dua mengaruniakan nama Tuhan. di atas Silakan segala itu. Bukan nama. urusan saya. Jadi Yesus Tuhan disebut Tuhan memang pemberian Bapa. Jadi kalau Ya Bapa adalah sudah. Tuhan, anaknya juga adalah Tuhan. Ya sudah, kita sepakat tadi ada dua Tuhan, selesai masalah. Ngapain Jadi sih kok ribet? percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, Kalau kita kembali iya menurut Anda. ke KS 8922 Udah bisa mengenai mulai. Yesus. udah. Jawab dulu itu. Tuhan mau ada dua. Dengan malaikat. Silakan, Bang Iqbal. Lanjut, Bang. Udah jelas Tuhanmu ada dua, apalagi udah kau itu memang tidak taat kepada Tuhanmu Yesus. datang dengan malaikat Yang kau beritakan di sini tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Yesus. Apalagi yang mau kau bantah? Sudah. Yesus bicara sebagai manusia. Kau ini jangan-jangan bukan Kristen, John. Kau ini bukan Kristen. Kau kalau ditahu orang Kristen ngomong Tuhan dua begitu diperoyok kau itu. Bukan Kristen kau Malah ini. mereka bisa tiga Baik, Tuhan kok. saya tanya Kiko. Masa Pak mengeroyok Kiko, saya? menurut Pak Kiko, benar nggak Kristen punya dua Tuhan? Sebagai orang Kristen, jujur. Sehat Bang Iqbal. Sehat. Menurut Pak Kiko sebagai Kristen, betul nggak Kristen punya dua Tuhan? Sehat Bang Andrian. Jawab dulu, Kenapa Anda takut? Jawab. Sehat. Betul tidak Anda punya dua Tuhan sebagai seorang Kristen? Saya nggak takut Bang Iqbal. Saya tanya kesehatan Anda dulu semua. Baik, jawab dulu, baru tanya sehat. Kenapa itu? Betul tidak sebagai seorang Kristen Anda mengakui mengimani dua Tuhan di dalam Kristen? Mana ada dua Tuhan? Aduh. Bang Berarti John Tuhan ini mau aja dua John, bidat kau bikin dino baru kau sana. kacau John. Kau dari tadi sudah pusing, tak mampu kau melawan aku. Udah kuajarkan kau Bible, baru kau sekarang banyak gayamu. Oke, saya beda dengan dia ya. Kata yang Esa itu bukan selamanya satu. Di kitab kami ya, baiklah kita Beda, kata Esa itu dimanapun yang namanya Esa itu tunggal. Kalau kau mau berbicara satu kesatuan itu Eka. Itu dalam kaidah bahasa Sanskrit. Kau paham dari mana Esa itu rame-rame nggak jelas kau itu. Kalau tunggal Esa, kenapa di kitab kalian kami menguatkan Isa dengan Roh Kudus? Kami itu jamak, mana ada kami tunggal? Kami itu dalam konteks plural majesty. Itu dalam bentuk takzim dalam kaidah bahasa Arab. Itu bentuk itu dalam bentuk pengagungan diri. Itu merujuk kepada kata nahnu, Tuhan. Oke, baik, saya tanya kau. Dalam Kejadian 1 nomor 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya tanya kau, kita di situ siapa? Bapa dan Yesus.
Yesus tak ada di situ. Ngarang kau. Mana ada Yesus di situ? Yesus aja nggak ada. Firman. Kau kenal Yesus adalah itu firman. baru dilahirkan di zaman kerajaan Herodes. Mana ada di situ Yesus Di kejadian? Kejadian 1. Itu 14 abad sebelum Tuhanmu lahir. Tak nyambung kau ini. 14 Oleh abad dia, sebelum Tuhanmu segala lahir. Oleh dia segala sesuatu dijadikan oleh Yesus itu. Oleh Yesus gundulmu itu. Oke, baik saya Ketika tanya. Allah menggaris bumi aku Baik, ada. saya tanya. Baik, saya Ketika tanya. Allah menggaris bumi aku ada. Baik. Aku bermain-main sebagai anak kesayangannya. Amsal Baik. 8 ya. Baik. Baik, saya tanya. Saya tanya Anda. Kita kembali. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Saya tanya kau sekarang. Kau jawab jujur. Yesus. Baik, Yesus. apakah Abraham, Ishak dan Yakub menuhankan Tuhan yang berwujud manusia? Apakah Abraham, Ishak dan Yakub menuhankan Tuhan yang berwujud manusia? Bentar Bang Iqbal, dia minum dulu. Belum dia. wujud manusia karena waktu Berarti zaman bukan mereka Yesus. masih di surga. Berarti bersama bukan Yesus, Bapa. kau yang mengarang. Yesus itu belum manusia. menjelma. Yesus Lukas belum pasal menjelma, 1 nomor masih di 31. surga bersama Dinda, Bapa. Dinda. Itu mengarang namanya. Lukas pasal 1 nomor 31. Ketika Gabriel turun memberitakan pada Maria bahwasanya dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kelak ia akan diberi nama Yesus. Yang namanya Yesus ini seorang anak laki-laki. Anda harus beriman bahwa Yesus itu perwujudannya manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kalau kau tak percaya Yesus itu wujudnya manusia, kau penyesat kau. Dikandung dari Roh Kudus bukan dari manusia. Perhatikan itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Barang siapa yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Saya tanya Anda, Yesus manusia atau bukan manusia? Yesus manusia, dia menjelma. Berarti bukannya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Surah Maryam. Tahu so kau bawa Al-Quran, tak ada Yesus dalam Quranku. Kau bahas di kitabmu tak jelas. Pak Jon duduk, Pak Jon. Dia dari Allah. Dia datang dari Allah. Ini kau di WC lagi bodoh. Bodoh, kau kencing lagi. Bodoh orang tua, tolol anjing. WC ini. Bang Iqbal, Kalau tak ada, dulu kita aja. tak ada pedih. Botol kali. Ya, aku udah mute beliau. Pak Jon diselesaikan dulu. Bang Iqbal, sponsor dulu Bang Iqbal. Oke, Ikhwan yang ada di bawah, kalau Anda tidak cep-cep layar Komal ini rungkat. Cepat. Kok cuma Saya itu? rungkatkan dalam kehitungan ketiga. 1, 2, 3. Tap-tap layar. Tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di follow. Di atas akun ada akun Abang Dakores, ada akunnya Bang Ardian. Oh diam bodoh, kau dalam WC, berak aja kau dulu, tak ada manfaat. Bacot kau diam. Tak ada etika kau, sudah tua, beruban, tak ada etikamu. Sambil kencing, sambil berak dalam WC menyebut nama Tuhan, bodoh. Tuhan gengsi aja. Orang yang kau tuhankan tak pernah mengaku Tuhan kok, botol kabur kau. Allah. Bang Iqbal lagi ngocok, dia lagi ngocok. Iya, kocok lelelnya. Teman-teman, saya minta tolong di follow ya akun kita. Jadi yang belum follow akun saya silakan di follow. Akunnya Aki Kores, akunnya host kata Bible 03, akunnya Ustadz Dio, terus kemudian akunnya Ustadz Miftah, silakan di follow. Bagi yang mau, bagi yang nggak mau, keterlaluan lah, masa follow aja nggak mau. Terlaluan lah, follow aja masa nggak mau lu. Baik. Follow lah, ada Di follow. 4.700 ini kalau follow saya semua. Ini poin saya bisa 8.000 ini ya, follow lah. Ini masih 100 ini. Ya Ayo Ikhwan, di teman-teman. follow ya, di follow semua akun yang ada di atas. Kenapa kami meminta kalian untuk memfollow kami? Begini Ikhwan ya. Kenapa harus memfollow apologet Islam? Yang pertama, kalau Anda tidak follow kami, Anda tidak bisa melihat pada saat kami live, tidak mendapatkan notifikasi. Kalau Anda tidak mendapatkan notifikasi pada saat kami live, Anda tidak dapat edukasi dan tidak dapat ilmunya. Kalau tidak dapat edukasi dan tidak dapat ilmunya, pada saat misionaris mengetok pintu rumah Anda berpotensi untuk murtad. Kalau salah satu keluarga Anda murtad, Anda menyesal karena keluarga Anda masuk neraka. Nah itu, terima kasih. Lanjut, Pak Kiko. Ya,
Kalau Anda nggak follow saya, teman-teman, kalau Anda nggak follow saya, Anda tidak akan tahu bagaimana kabar terbaru mengenai informasi terbaru yang belum Anda tahu. Tapi kalau Anda nggak follow Akhi Kores, nggak ada masalah sih sebenarnya dia. Cukup. Gitu. Itu siapa? Akhir Ardiansyah 67.000, tolong dikurangin sampai 30.000 ya kawan-kawan ya. Tolong. Oke, teman-teman yang udah follow, saya doakan sehat selalu dan rezekinya lancar ya, teman-teman yang di bawah. Semoga Allah melindungi kalian semua dan keluarga kalian dari misi pemurtatan yang dilakukan oleh orang seberang. Saya doakan sehat selalu, dan bagi yang nggak follow saya, tetap saya doakan sehat selalu ya. Jadi kesimpulannya sehat-sehatlah antum semuanya di bawah. Lanjut. Baik, kita sapa tamu dulu. Pak Kiko, selamat malam. Bapak Markus, selamat malam Bapak Markus. Anda dari tadi minta naik baru terada suara, ini bagaimana ini? Pak Markus. Pak Markus. Malam. Baik. Pak Markus atau Pak Kiko mau nggak menanggapi judul saya Kristen menolak Bible? Atau Anda mungkin mau menanggapi hasil perdiskusian kami dengan Pak John tadi, John Ter? Mau Pak, izinkan saya sebentar. Silakan. Buat teman-teman saya Muslim, kita sebangsa dan setanah air, silakan saya di follow juga. Bang Andrian nggak menawarkan juga buat saya. Nah, silakan. Mau menanggapi nggak hasil perdiskusian kita dengan Pak John tadi itu? Di mana Pak John mengatakan bahwasanya dia sebagai Kristen itu beriman kepada dua Tuhan dalam tempo waktu yang bersamaan itu. Di sisi lain dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Tetapi di sisi lain juga dia mengatakan bahwa Yesus ini punya Tuhan. Anda sepakat tidak dengan apa yang dinarasikan oleh John tadi? Tadi beliau apa ya, mumat, satu mumat. Karena Bang Andrian kan harus apa secara detail pertanyaannya itu harus disimak karena beliau itu sudah bingung. Bang Andrian kan tahu sendiri kayak tajam silet pertanyaannya. Baik. Pak Kiko, Pak Kiko, Anda percaya bahwasanya Yesua atau Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan di dalam Bible? Ya. Bagaimana dengan ketika Yesus menyembah kepada Tuhan yang lain? Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang lain. Oke, Yesus mengatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Bagaimana Anda menanggapi itu? Baik, itu sederhana sebenarnya. Makanya, izin sebentar ya. Izin teman-teman Kristen, kalau Anda tidak punya pemahaman apapun, jangan coba-coba di sini. Akan kejebur sama Bang Andrian sama Bang Iqbal. Trauma dia. Dia pernah mengaku 3 Tuhan. Padahal dia lebih parah, hewan. Dia sering ngaku Tuhannya ada 3 itu. Saya rindu buat Bang Iqbal sama Bang Andrian, jujur aja. Lanjut. Jadi begini, pemahaman tadi apa pertanyaannya, jadi lupa. Iya, menanggapi apa yang dinyatakan oleh Pak John bahwasanya dia beriman kepada 2 Tuhan dan Woi itu Bal, tertulis dalam aturan Bible. Markus dulu tahu. Markus itu yang duluan naik. Masa Markus dulu sih? Iya. Oh ya, baik. Pak Markus, selamat malam Pak Markus. Mungkin Pak Markus bisa buka kamera Pak. Ini sudah saya undang. Saya naikkan Pak Markus. Tidak bisa nyalain kamera, bos. Kenapa tidak bisa? Itu udah bisa saya undang, udah bisa. Ada apa tidak bisa? Waalaikumsalam. Ini belum bisa. Oke, baik Pak Markus. Apa yang mau ditanggapi? Bapak minta naik ada apa? Mau berdiskusi kah? Menanggapi tema saya atau Anda ingin menanggapi perdiskusian saya dan kawan-kawan saya dari tadi dengan Pak John? Silakan. Ya, saya ingin dengar yang pertanyaan hanya terputar dengan nama Yesus saja. Itu maksudnya untuk apa? Ya untuk memberitakan kebenaran lah, untuk membahas dasar seseorang itu beriman. Anda boleh nanti mirroring mempertanyakan tentang Islam. Kenapa kami menuhankan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Kenapa orang Islam mengatakan Allah itu Tuhan? Nah, kita mirroring aja 2 arah, nggak masalah. Nah, kenapa selalu Yesus? Karena begini, orang Islam ketika ditanya Tuhannya, itu gampang jawabannya. Dalam kitab suci kami, Tuhan kami itu mengaku Tuhan.
Jadi tidak serumit itu untuk menjelaskan konsep ketuhanan di dalam Islam.